Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan membunuh keabadian Wangdan dan dewa petarung lainnya dari istana dewa pemburu, kemudian mengampuni nyawa Wuzhan. Namun saat berikutnya, Wuzhan membuka rahasia terdalamnya yang ternyata dia berasal dari jurang kutub. Xiaoyan sedikit mengangguk, tetapi tidak memberitahu Wuzhan mengapa dia pergi. Xiaoyan hanya ingin menangkap orang yang kuat. Setidaknya satu keabadian lagi, maka beberapa pertempuran dapat dengan mudah diselesaikannya. Setelah mendengar bahwa Wuzhan keluar dari jurang kutub, Xiaoyan segera memutuskan untuk membawanya bersamanya. Ya, lebih baik memiliki seseorang yang tahu jalan daripada membawa kelinci konyol itu, gumam Xiaoyan. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia melihat kelinci awan es menatapnya dengan mata mengeluh dari jauh. Apakah aku punya pilihan? Wuzhan tersenyum pahit. Tentu saja ada. Selain itu, ada jalan kematian. Apakah kamu akan memilih yang terakhir? Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata, sepertinya dia tidak akan memilih yang terakhir, dan dia hanya kuda poni Xiaoyan untuk saat ini. Detik berikutnya, Wuzhan mempersembahkan esensi darahnya dengan cara yang lebih masuk akal. Xiaoyan mengambil esensi darahnya dan langsung merasakan bahwa akal sehat Wuzhan membuat orang merasa kasihan. Bisakah kita melepaskan mereka sekarang? Wuzhan memandangi kerumunan di belakangnya, sekelompok lusinan dewa petarung yang berkeringat dingin di dahinya dan tidak berani bergerak. Hapus ingatan mereka tentang tempat ini, kata Xiaoyan. Wuzhan mengangguk, berbalik dan segera menghapus semua ingatan para dewa petarung ini. Aku menyanyiakan banyak pil Shen Yuan Qi dalam pertempuran barusan, dan pil Shen Yuan Qi semua orang harus diserahkan. Xiaoyan berkata lagi. Wuzhan tertegun ketika mendengar ini dan berkata dalam hatinya, banyak terbuang. Dia berpikir bahwa dia dan Mengdanlah orang yang paling banyak mengkonsumsi pil Shen Yuan Qi dalam pertempuran barusan, sementara Xiaoyan mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan fisik. Dari mana datangnya konsumsi yang besar? Wuzhan tidak berdaya. Dia mengumpulkan semua pil Shen Yuan Qi dari semua orang dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Orang-orang ini jauh lebih miskin daripada para pemburu dewa, dan jumlah yang didapat dari banyaknya dewa petarung hanya 5 miliar pil Shen Yuan Qi. Aku penasaran, apakah tubuh abadi juga mengkonsumsinya? Wuzhan benar-benar merasa aneh, jadi dia bertanya pada Xiaoyan. Xiaoyan terbatuk 2 kali saat mendengar kata-kata itu, menggaruk kepalanya dan tersenyum. Tidak mudah merampok, kamu harus menemukan alasannya. Itu benar, milikmu juga akan diserahkan. Wuzhan membeku di tempat dan akhirnya menatap Xiaoyan dengan mata yang sangat aneh. Dia memiliki tubuh yang abadi. Mengapa dia masih melakukan hal semacam ini? Itu benar-benar membuat Wuzhan berpikir 2 kali dan tidak bisa mengetahuinya. Wuzhan mengeluarkan semua pil Shen Yuan Qi-nya, tetapi hanya ada 10 miliar dan bahkan sangat sedikit dibandingkan dewa petarung istana dewa pemburu. Kalian benar-benar miskin, kata Xiaoyan secara refleks. Senyuman di wajah Wuzhan tidak bisa ditahan dalam sekejap. Saat ini dia dijarah dan Xiaoyan juga meremehkannya. Kapan kamu pergi? Wuzhan bertanya pada Xiaoyan dengan senyum tak berdaya. Tunggu sebentar, kata Xiaoyan perlahan. Tunggu sebentar. Apa yang kamu tunggu lagi? Tanya Wuzhan. Bukankah keabadian istana dewa pemburu tadi ingin meminta bala bantuan?
Jika kita tidak mengambilnya saat mereka tiba, itu berarti kita akan membuang kesempatan. Kamu harus belajar untuk tidak menyia-nyiakan sumber daya. Xiaoyan mengajari Wu Zhan dengan serius, dan segera sepasang mata penuh kebencian Wu Zhan itu menatap Xiaoyan, dan dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Ini juga pertama kalinya Wu Zhan bertemu dengan makhluk abadi yang aneh. Untuk kekuatan abadi, pil Shen Yuan Qi merupakan suplemen dan sumber daya yang paling langsung. Lagi pula, apa yang disebut kekuatan abadi hanyalah peningkatan dan kualitas perubahan latar belakang asal Qi. Jika kamu melakukan ini, kamu pasti akan membuat marah Istana Dewa Pemburu. Sejauh yang aku tahu, Istana Dewa Pemburu memiliki keabadian langkah kedua atau bahkan langkah ketiga. Begitu mereka bergerak, Wu Zhan sangat bingung dengan perilaku Xiaoyan. Di alam Suanyin, hampir semua orang takut pada Istana Dewa Pemburu. Bahkan orang kuat abadi tidak akan dengan mudah memprovokasi Istana Dewa Pemburu. Kadang-kadang, perlu mengambil makanan dari mulut harimau, dan itu sangat mengasihkan. Xiaoyan tidak setuju, tetapi tersenyum ringan. Saat ini, setelah 2 tahun di Superstar Batang Surgawi, tidak ada kekuatan abadi yang mendekat. Haruskah kita terus menunggu di sini? Wu Zhan merasa bahwa Xiaoyan diasingkan ke sini dari dunia tertentu. Jadi, dia tidak takut dengan Istana Dewa Pemburu. Oh, mungkinkah dia membohongiku dengan memanggil bala bantuan? Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia datang ke Superstar Batang Surgawi terutama untuk budidaya avatar dewa asli. Sekarang penyerapan telah selesai. Tidak ada alasan untuk tinggal lebih lama di bintang ini. Seharusnya tidak. Aku khawatir hanya saja jaraknya terlalu jauh dan mereka tidak akan bisa mengejar untuk sementara waktu, kata Wu Zhan. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Lagi pula, mereka pasti punya cara untuk menemukanku. Ayo kita pergi. Setelah banyak penundaan waktu, saatnya kita pergi ke Jurang Kutub. Xiaoyan mengangkat tangannya. Jurang Kutub ini bukanlah tujuan utama Xiaoyan, tetapi selama ada kesempatan untuk meningkatkan kekuatan, maka tujuan sebenarnya adalah sama. Hanya saja, peningkatan kekuatannya sedikit lebih lambat. Setelah Xiaoyan mempelajari roh dunia dari permaisuri, dia benar-benar mengerti bahwa jika dia ingin menerobos keabadian sekarang, mungkin sulit untuk mencapainya hanya dengan mengandalkan keberuntungan langit dan bumi. Hanya setelah mendapatkan ki dunia yang cukup, Xiaoyan sendiri dapat menerobos ke keabadian dalam waktu singkat. Jika tidak, akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan Genesis Ki. Untuk menyentuh keabadian, setidaknya seseorang harus mencapai puncak bintang 9. Namun Xiaoyan hanya berada di tahap pertengahan Dewa Petarung bintang 7 dan masih ada celah besar dengan puncak Dewa Petarung bintang 9 dan sumber energi latar belakang yang luas. Namun, setelah memasuki alam Suanyin, Xiaoyan menemukan ada banyak keberuntungan di sini. Sementara avatar dewa asli sedang berkultivasi, Xiaoyan mencari tempat dengan sumber ki yang kaya dan murni di antara Superstar Batang Surgawi, yang juga meningkatkan latar belakang ki sumber sebesar 5 juta lagi, dan sekarang telah mencapai 48 juta. Xiaoyan masih kekurangan 6 juta sumber ki untuk dapat menerobos ke tahap selanjutnya dari Dewa Petarung bintang 7. Adapun pertempuran dewa, Xiaoyan juga sangat tertarik. Medan perang kuno yang sangat nyata. Pertempuran itu pasti mengarahkan Xiaoyan untuk mendapatkan beberapa informasi dari itu. Sejauh ini, Xiaoyan tidak tahu banyak. Jadi, Xiaoyan berharap untuk menerobos Dewa Petarung bintang 8 dan memasuki medan perang kuno lagi. Mungkin kali ini dia bisa mendapatkan beberapa informasi berguna darinya, setidaknya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi pada Senshi kuno.
Xiaoyan juga bisa melihat pertempuran seperti apa invasi dan apa yang bisa dia lakukan ketika Taisu menyerbu. Taisu akan menginvasi Senshi dan waktunya semakin dekat. Setelah Xiaoyan meninggalkan Senshi, dia juga mengetahui dari kesadaran tersembunyinya di tubuh Huijun bahwa istana surgawi masih melakukan pencarian habis-habisan untuknya, dan mereka tampaknya tidak percaya bahwa Xiaoyan baru saja mati. Namun setelah dikonfirmasi bahwa Xiaoyan memang telah meninggalkan alam dewa kuno, setidaknya akan membutuhkan waktu bagi istana surgawi untuk benar-benar percaya bahwa Xiaoyan telah mati. Pencarian semacam ini bisa dibilang melelahkan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang percaya bahwa Xiaoyan telah mati. Secara alami, Jin Taiwei tidak akan meragukan berita dari istana surgawi. Apakah dia mati? Sayang sekali. Tapi setelah selesai berbicara, sudut mulut Jin Taiwei perlahan naik. Butuh waktu lama untuk menyembuhkan lukanya dan kekuatannya tampaknya telah meningkat. Meskipun permainan Xiaoyan kali ini memang agak palsu, setidaknya dia telah benar-benar menghilang. Jadi, istana surgawi pada akhirnya harus mempercayainya. Kembali ke Superstar Batang Surgawi. Oke, semuanya telah diatur dengan baik. Setelah aku pergi dari Superstar Batang Surgawi, tidak ada yang akan membuat keputusan. Apalagi kekuatan bintang sekarang. Hujan datang dari ujung, sementara Xiaoyan masih duduk bersila. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berdiri perlahan, menepuk kelinci awan es dan berkata dengan lembut, "Oke, ayo kita pergi." Xiaoyan bergerak, duduk bersila di punggung kelinci awan es. Hujan juga ingin bergegas menuju punggung kelinci awan es. Tetapi ketika dia melihat mata merah kelinci awan es menatap tajam ke arahnya, Hujan hanya bisa tersenyum masam dan dengan patuh mengikuti di belakang. Kemudian berubah menjadi pelangi panjang dan menyapu ke arah kehampaan. "Seberapa jauh tempat ini dari jurang kutub?" tanya Xiaoyan. Ketiadaan di sini berbeda dari lautan ketiadaan di Senshi. Hampir tidak ada badai kehampaan, jadi memungkinkan untuk bergerak di kehampaan tanpa menggunakan bahtera. "Tidak jauh lagi, jika tidak ada kecelakaan, kita bisa tiba dalam 2 tahun, jawab Hujan kepada Xiaoyan. "Apakah menurutmu akan ada kecelakaan di sepanjang jalan?" Xiaoyan bertanya setelah hening sejenak. Aku tidak bisa memastikannya." Hujan tersenyum kecut. "Namun, aku merasa bahwa kecelakaan segera menimpa kita," kata Xiaoyan, dan Hujan segera melihat kehampaan di sekitarnya dengan waspada. Kekuatan jiwanya secara alami tidak sekuat Xiaoyan, tetapi dia juga segera menyapu, tetapi tidak menemukan kelainan. "Aku tidak melihat sesuatu yang tidak biasa," jawab Hujan setelah memastikan bahwa tidak ada aura lain di sekitarnya. "Ke timur, kamu pergi dan selesaikan," kata Xiaoyan. Hujan melihat ke arah timur dengan curiga ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan ketika dia yakin bahwa Xiaoyan tidak bercanda, dia bergerak ke arah timur. Setelah beberapa saat, Hujan muncul dari timur dan memegang 2 kepala di tangannya. "Oh, pemburu dewa," kata Xiaoyan. "Ya, dewa petarung bintang 8 dan dewa petarung bintang 9. Tampaknya mereka seharusnya mengikuti kita untuk sementara waktu. Untuk menghindari kebocoran lebih lanjut tentang keberadaan kita, aku membunuh mereka," kata Hujan. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Dia mengira Hujan adalah orang yang pemalu yang takut pada istana dewa pemburu. "Apakah kamu tidak takut balas dendam dari istana dewa pemburu?" Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Aku takut. Tentu saja aku takut."
Tapi jika mereka benar-benar mengejar kita dan menemukan bahwa aku berjalan bersamamu, bukankah itu jalan kematian juga?" Wujan berkata dengan sedikit marah. Jadi dia hanya bisa melakukan ini, menghancurkan mayat dan menghapus jejak. Setidaknya, dua petarung sama sekali tidak berharga dibandingkan dengan keabadian yang dibunuh oleh Xiaoyan. Kamu memiliki pemahaman yang baik. Maka kamu harus menyembunyikan identitasmu. Xiaoyan sedikit tersenyum. "Apakah kamu di ranah kekuatan jiwa alam?" tanya Wujan. "Sepertinya ada banyak orang yang mengejar kita dari utara, dan seharusnya tidak ada keabadian kaisar." Xiaoyan sedikit mengerinyit dan berkata lagi, tanpa menggubris pertanyaan Wujan sebelumnya. Wujan bergerak dan hendak menjarah ke arah utara lagi, tapi Xiaoyan menghentikannya. "Tunggu sebentar." Wujan sedikit terkejut, menatap Xiaoyan dengan bingung. "Apakah kamu tidak akan membunuh mereka?" "Tentu saja aku akan membunuhnya. Tapi aku hanya lupa satu hal ketika aku membunuhnya," Xiaoyan mengingatkan. "Baiklah, aku tahu. Aku belum mengambil harta mereka," jawab Wujan dengan serius. Xiaoyan tiba-tiba melirik Wujan, lalu berkata dengan sangat serius, "Jangan hancurkan cincin penyimpanannya saat kamu membunuh mereka. Jika kamu tidak mengambilnya, aku yang akan mengambilnya." Mendengar kata-kata itu, Wujan tertegun di tempat. Dia bahkan sangat curiga saat ini. Apakah Xiaoyan memang abadi? Karena sebagai tubuh abadi, seharusnya dia tidak membutuhkan pil Shenyuan Qi. Setelah mendengarkan instruksi dari Xiaoyan, Wujan terbang ke arah utara, dan ketika dia kembali, kali ini dia tidak memegang kepalanya, tetapi memegang beberapa cincin di tangannya dan melemparkannya ke Xiaoyan. Panennya tidak buruk. Xiaoyan tersenyum. Wujan mengerutkan keningnya, kulitnya sedikit jelek. Apakah kamu terluka?" Xiaoyan bertanya. Wujan menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku hanya sedikit khawatir." Saat ini, Wujan telah sepenuhnya menjadi pion dari Xiaoyan. "Apakah kamu tahu mengapa pemburu dewa mengikuti kita?" Xiaoyan bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Wujan semakin mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi yang tak terkatakan. Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu dan segera menepuk kelinci awan es, memberi isyarat untuk berhenti sekarang. Dia merasa bahwa Wujan pasti mengetahui sesuatu. Kelinci awan es tidak senang lagi, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Xiaoyan melihat ruang sekitarnya dan bertanya lagi, "Alasan mengapa istana dewa pemburu dapat menemukan kita? Mungkin bukan karena apa yang tersisa pada kita. Aku telah mengamati dengan cermat bagian ini, dan pemburu dewa yang mengejar semuanya muncul di beberapa tempat di mana kita tinggal sebelumnya, dan ini menjelaskan bahwa mereka harusnya memiliki semacam metode mata-mata, dan mereka hanya bisa mengikuti jejak kita." Xiaoyan berbicara perlahan, dan begitu dia mengatakan ini, Wujan menatap Xiaoyan dengan heran. "Sebenarnya, formasi macam apa itu?" Xiaoyan berkata dan menoleh melihat Wujan. Dia hanya menebak, dan hanya Wujan yang tahu detailnya. Ini adalah formasi awan tipis mengubah langit. Formasi terkuat di istana dewa pemburu. Alasan mengapa para pemburu dewa ini mengetahui posisi kita, pastilah formasi ini. Dan begitu kita dikunci oleh formasi ini, itu akan sangat berbahaya. Wujan berkata, dan terlihat kekhawatiran di sudut matanya. "Jadi alasan mengapa kamu tidak ragu untuk membunuh para pemburu dewa ini justru karena formasi ini?" Xiaoyan menatap Wujan yang mengangguk berat.
Namun, Istana Dewa Pemburu umumnya tidak akan meluncurkan formasi ini untuk melenyapkan, karena membutuhkan penggunaan kekuatan abadi yang agung dan biayanya sangat tinggi. Tetapi bukan masalah besar untuk melacak kita melalui formasi ini. Jadi aku sarankan, jangan berhenti. Jika sudah terkonfirmasi bahwa Istana Dewa Pemburu benar-benar melacak kita dengan formasi awan tipis mengubah langit ini, aku khawatir akan ada kekuatan abadi yang mengejar kita. Hujan berkata dengan ekspresi serius. Dia tidak yakin sebelumnya karena dia tidak menyangka bahwa Istana Dewa Pemburu akan benar-benar menggunakan formasi ini. Formasi besar. Jika itu formasi... Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengguncang tahanan roh yang mengantuk di jubah lengannya. Ini dimulai lagi. Sungguh mengerikan memeras tenagaku. Tuan, bagaimana mungkin ada orang sepertimu? Goyan mengutuk dan terbang keluar dari jubah lengan Xiaoyan. Apakah kamu berpura-pura? Tidak apa-apa jika kamu tidak dapat merusak formasi. Jangan membuat malu di sini, kata Xiaoyan tiba-tiba. Matanya memerah dan langsung melebar setelah mendengar ini. Apakah kamu bercanda? Tidak ada formasi besar di dunia yang tidak bisa aku hancurkan, kata tahanan roh. Aku tidak percaya, kata Xiaoyan lagi. Biarkan aku melihat formasi seperti apa itu, dan aku akan memecahkannya untukmu sekarang, kata tahanan roh. Segera setelah kata-kata Goyan jatuh, cahaya biru di mata besarnya melonjak menuju tempat tertentu di kehampaan, dan formasi misterius yang terlihat dengan mata telanjang muncul di kehampaan di ujung. Melihat formasi itu muncul, pupil Hujan langsung menyusut. Aku pernah melihat pemburu dewa abadi mengendalikan formasi ini sekali. Dan itu sama persis. Setelah formasi muncul, Hujan segera memastikan bahwa itu adalah formasi awan tipis mengubah langit yang dia bicarakan sebelumnya. Apakah itu berarti pemburu dewa abadi dapat mengontrol formasi ini untuk membunuh orang? Tanya Xiaoyan. Jika demikian, dia telah membunuh 3 pemburu dewa abadi dan dia belum pernah melihat mereka menggunakan formasi ini. Aku tidak tahu banyak tentang itu. Aku hanya tahu bahwa formasi ini perlu menggunakan kekuatan abadi yang kuat. Mata formasi ada di Istana Dewa Pemburu. Jika kamu adalah orang yang kuat di langkah pertama keabadian Kaisar, kamu bisa menggunakan formasi ini untuk membunuh orang. Namun, jika hanya 1 orang, pasti sulit untuk mengendalikannya, kata Hujan. Pemburu dewa abadi yang kubunuh sebelumnya memanggil bala bantuan untuk membunuhku dengan bergabung membuka formasi ini. Xiaoyan menyipitkan matanya mengingat tindakan Mengdan sebelumnya. Hujan mengangguk sedikit. Seharusnya memang ada kemungkinan seperti itu. Lagi pula, selama pemburu dewa adalah pemburu dewa abadi, formasi awan tipis mengubah langit dari Istana Dewa Pemburu dapat dibuka di berbagai tempat di alam Suanyin. Jadi, formasi Istana Dewa Pemburu menutupi seluruh alam Suanyin. Xiaoyan sedikit mengerinyit. Formasi sebesar itu sangat mirip dengan formasi hukuman dewa di tanah hukuman dewa. Jika ini benar, maka kali ini ancamannya tidak kecil. Ancaman nyata dari Istana Dewa Pemburu memang formasi awan tipis mengubah langit ini. Pernah ada orang kuat di langkah ketiga Kaisar Abadi. Dan formasi ini juga digunakan oleh beberapa langkah pertama abadi dari Istana Dewa Pemburu untuk bersama-sama mengalahkannya dan membunuhnya. Hujan berkata dengan sungguh-sungguh, mampu membunuh orang kuat di langkah ketiga sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kekuatan formasi ini. Tepat ketika Xiaoyan sedang berbicara dengan Hujan,
Pada saat yang sama, cahaya biru dari mata tahanan roh itu beredar di formasi, dan seluruh formasi benar-benar mulai beroperasi. Hahaha, itu saja. Segera ada tawa bangga dan liar dari Gao Yan yang menatap Xiaoyan tanpa henti. Aku bisa memecahkan formasi kelas 3 ini dalam beberapa menit. Tuan, kamu tahu betapa kuatnya tahanan roh ini. Katakan padaku bahwa kamu mengagumiku. Tahanan roh itu berada di bahu Xiaoyan, dan mata serta penampilannya tampak lebih unggul dari semua makhluk hidup. Patah! Retak! Wujan segera mengangkat bola matanya dan membuka mulutnya lebar-lebar, melihat formasi dengan tak percaya. Ketidakpercayaannya melampaui kata-kata. Formasi awan tipis mengubah langit, bergerak, dan formasi berubah, tampak seperti mata menonton Xiaoyan dan yang lainnya. Apakah ada cara untuk menghapus keberadaan kita melalui formasi ini? Xiaoyan bertanya pada Gao Yan. Tentu saja bisa, tetapi kamu harus mengatakan bahwa kamu mengagumiku. Gao Yan mendengus dingin 2 kali. Itu selalu memiliki keinginan, yaitu membuat Xiaoyan sepenuhnya menyerah padanya. Tepat ketika kata-kata Gao Yan jatuh, sebuah jari ditusukkan ke mata besarnya dengan sangat cepat, dan dia sangat ketakutan sehingga segera menutup matanya yang besar. Jika kamu tidak mau mengatakannya, jangan katakan. Jika ada ketidaksepakatan, kamu selalu akan menyerang secara pribadi, kata Gao Yan buru-buru. Tuan, aku tidak menyerah pada kekuatan tiran. Dapat dikatakan bahwa aku berada di bawah atap. Sebelum tahanan roh bisa menyelesaikan kata-katanya, jari Xiaoyan menyerang lagi, membuatnya menghindar lagi dan lagi dalam ketakutan. Sudah terhapus, sudah terhapus. Hahaha. Terlihat garis-garis seperti mata perlahan menutup, dan Wujan benar-benar terpana di tempatnya. Dia tidak bisa memahaminya saat ini. Benar-benar selesai. Aku sangat mengagumimu. Wujan tergagap kaget. Hahaha, apakah kamu melihat itu? Dia mengagumi tahanan roh ini seperti yang diharapkan. Aku masih tak terkalahkan di dunia. Tuan tahanan roh, saat aku berdiri, aku pasti akan membawakanmu makanan enak dan makanan pedas, kata Wujan. Xiaoyan tidak memperhatikan tahanan roh itu. Setelah melakukan semua ini, dia menepuk kelinci awan es dan kemudian menyapu ke ujung jauh dari kehampaan lagi. Sekarang sudah jelas mengapa para pemburu dewa ini selalu dapat menemukan jejak mereka. Namun bahaya tersembunyi ini telah dipecahkan untuk sementara. Jika tidak, sekali pemburu dewa lain dengan kekuatan abadi muncul, itu akan menjadi pertempuran besar lainnya. Belum lagi membuang-buang waktu, dan bahkan kaisar abadi yang lebih kuat akan tertarik datang. Apakah kamu tahu kekuatan orang terkuat di istana Dewa Pemburu? Xiaoyan bertanya lagi pada Wujan. Kekuatan terkuat? Memang ada seseorang di istana Dewa Pemburu. Menurut rumor, dia sudah menjadi orang kuat di langkah kelima keabadian kaisar. Dan dia adalah orang terkuat yang aku tahu sejauh ini. Wujan berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah orang itu tuan istana Dewa Pemburu? Tanya Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, Wujan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Aneh untuk mengatakan bahwa tuan dari istana Dewa Pemburu tampaknya tidak kuat. Yang benar-benar kuat adalah 8 makhluk abadi yang mengikutinya. Masing-masing lebih kuat dari yang lain. Di dunia, orang terkuat hanya mencapai langkah kelima dari keabadian kaisar. Xiaoyan belum menyelesaikan ranah keabadian kaisar, tetapi keberadaan avatar dewa asli juga memungkinkan Xiaoyan untuk mempelajari sesuatu tentang keabadian kaisar terlebih dahulu. Dahulu kala, ada pertempuran besar yang mengejutkan alam Suanyin.
Aku tidak tahu apakah kamu mengenal permaisuri. Dia pernah menjadi yang terkuat di alam Suanyin ini. Dikatakan bahwa dia telah menembus langkah ke-9 dari keabadian Kaisar. Dan bahkan bergerak menuju alam yang lebih tinggi. Tapi sayang sekali, ada beberapa kecelakaan yang aku tidak tahu dengan baik dan permaisuri telah mati. Sejak kematian permaisuri, alam Suanyin seperti dikutuk dan dilarang, dan kekuatan keabadian yang dapat diserap sangat terbatas. Jadi terobosannya tentu saja jauh. Dikatakan bahwa seseorang mengambil energi dunia dari alam Suanyin sehingga kekuatan abadi mati, dan aku juga dapat merasakan bahwa kekuatan abadi dari alam Suanyin semakin menipis. Untuk beberapa alasan, aku selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi di alam Suanyin. Wuzan berkata perlahan. Persepsinya tidak keluar begitu saja. Setelah menjadi abadi, dia adalah makhluk yang diakui oleh dunia ini, memiliki hubungan halus dengan dunia, dan dapat memperoleh wawasan tentang sesuatu yang mungkin terjadi. Xiaoyan tetap diam karena perasaan Wuzan sangat mungkin memiliki hubungan yang baik dengannya. Jadi yang terkuat saat ini di alam Suanyin adalah langkah kelima dari keabadian Kaisar. Gumam Xiaoyan. Yang ku tahu adalah langkah kelima. Tetapi dikabarkan bahwa ada banyak monster tua kuat yang tersembunyi di Xiao Yuxing itu. Kekuatan spesifiknya tidak diketahui, tetapi itu membuat istana Dewa Pemburu tidak berani mendekat dengan mudah. Mungkin ada yang lebih kuat di antara mereka yang dapat membuat istana Dewa Pemburu takut. Lanjut Wuzan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.